Sekarang ya belum akad nikah, belum ini. Tukar cincin itu belum akad nikah, hanya waktu meminang, khitbah. Nggih, ikatan. Ini ndak ada dalilnya. Ndak ada syar'inya. Nah, tapi apakah itu diharamkan? Apakah itu dilarang? Dilarang sama orang? Hah? Nah, ini nanti efeknya, efek-efeknya nanti. Nah, satu, kalau itu memang kepastian, kewajiban ketika orang itu mengkhitbah dan harus memberikan cincin, tidak ada. Ya, tidak ada. Yang penting khitbah itu kan sudah minta saya melamarmu. Sudah, kalau sudah dikhitbah jangan pola-pola. Keduanya jangan pola-pola. Sebab godaan yang paling besar ketika orang itu sudah meminang dan mengkhitbah perempuan, laki-lakinya wonten mawon pandangan lintu. Kira-kira jare setane, gak luwe apik atine bang sampean sing wis khitbah dari perempuan tadi. Lewat cewek hatinya muncul. Kira-kira apik iki paling sing tinimbang nang sing tak wis tak khitbah itu. Jangan, sudah ini godaan yang paling besar. Ceweknya pun juga gitu. Ketika ada laki-laki kelihatannya ganteng, kelihatannya kaya dari orang yang mengkhitbahnya, kemudian hatinya tertarik lagi. Ini pun juga tidak sedikit, ya, tidak sedikit. Orang sudah dikhitbah, sudah dilamar, pertandanya cincin, ternyata goyang, ya goyang. Bukan hanya khitbah saja, ketika sudah nikah saja, ketika lihat suaminya itu kok ya kere, padahal sudah sepakat dulu. Ada orang yang melamarnya, Mbak, ya apa sampean gelem ambek awak? Kuatir wis, ojo kuatir, gelem. Wonten tiyang ngeten iki, ditinggal bojone. Ini ada. Kenapa saya tahu orang yang memang perempuannya lumayan ya dinikahi laki-laki yang biasa tadi, kena godah laki-laki lain, tinggal suaminya. Ini tidak satu dua, demikian tadi. Nah, ketika melihat khitbah tadi sudah diikat dengan cincin, bahasanya tidak haram, tidak bid'ah, tapi sebagai ikatan, dan itu pun tidak wajib dan tidak sunnah. Berarti sah-sah saja, boleh. Nah, boleh. Nah, kemudian efeknya tadi yang harus dihindari ketika memasukkan cincin, jangan calon suaminya. Nah, ini jangan calon suami. Ini kula nek kapane menerima lamaran, ya, dipun suwun tiang-tiang, Pak, monggo jenengan wiwiti, kita mulai. Kemudian kami sampaikan. Ya, rata-rata itu kan selfie habis sudah saya terima atas persetujuan si perempuannya tadi, Mbak, kira-kira ya jenengan tadi diminta laki-laki itu, jenengan ikhlas ya, tertawa, senyum ataupun diem. Sudah, ketika diemnya sudah menerima, kemudian saya batasi, Bapak Ibu, kalaupun toh nanti selfie dan memasukkan cincin ke tangan jari-jari si ceweknya, jangan calon suaminya, ibu-ibu saja, jadi calon mertuanya boleh. Nah, itu jadi ngoten bang ya, tidak ada kewajiban. Karena itu bundeli. Nah, kembali. Jadi ketawaduan Umar bin Khattab yang gagah berani, seorang yang pemberani, itu pun ketika diusuli diberikan masukan oleh sahabiyah, itu pun menerima dengan lapang dada, tidak ada perasaan wah gengsi, ada orang yang lebih pandai dari saya. Jangan, wong niku sami ugi podo-podo, saling memperhatikan, saling memahami, dan juga saling menerima atas masukan. Kalau sudah hidup itu sudah saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, enak. Cuma makanya
kami aja di sini menyampaikan. Ketika apa yang kami sampaikan itu ada kekurangan dan kekhilafan, maka monggo. Nah, monggo. Bahasanya belajar bersama. Belajar bersama. Itu untuk mahar, bahasanya khairus shadaq aisaruhu. Sebaik-baik mahar mas kawin itu adalah yang mudah, gampang. Nah, makanya laki-laki yang muda-muda itu, yang calon-calon nanti, wis gak usah gubuh, aku kok ngekei mahar piro, iso enggak. Wah, itu sudah dijalani aja. Kesuksesan seseorang itu kan harus bertahap. Nah, hidup itu sudah ketika masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, sudah waktunya nikah. Sudah waktunya punya keturunan, Allah beri, sudah. Kemudian sudah waktunya punya rumah. Kemudian ketika sudah usia 40 tahun, ayo banyak-banyak bertakarub. Makanya surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf 46 ayat 15. Surat ke-46 ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Maka mengandung sampai menyapainya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhan, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Oke, makasih. Nah, itu tahapan, Bu. Saudara, Bapak Ibu, tahapan hidup. Allah memberikan ketentuan usia 40 tahun. Bahasa gampangnya, gak usah neko-neko. Sudah banyak-banyak berzikir, banyak berdoa, bersyukur atas nikmat. Kemudian bagaimana keturunan-keturunan kami nanti itu. Kita berdoa. Berarti tahapan hidup. Nah, tahapan hidup itu memang Rasulullah Allah mengatakan yang demikian ini usia 40. Nah, rata-rata nikah ada 40 dia. Nah, sudah banyak-banyak berzikir, berdoa bagaimana kehidupan untuk masa depan dan kehidupan akhirat. Memikir sedemikian itu. Oke. Kembali kepada bahasan untuk mas kawin. Ya, mas kawin tadi kesepakatan dari kedua belah pihak. Dua-duanya rela. Ketika itu sudah diberikan banyak sedikit, seumpama nanti itu cerai, dulu sudah saya kasih sekian juta, ternyata bisa. Apakah boleh saya tarik lagi semua atau sebagian? Tidak. Kalau sudah mahar itu diberikan, hak sepenuhnya adalah milik istri. Sepenuhnya. Tapi kalau istrinya itu karena kehidupan antara suami dan istri, istrinya rela untuk memberikan sebagian atau semuanya atau dimiliki bersama, tergantung istrinya. Tergantung istrinya. Ini sah-sah saja, boleh. Ya, Mas, jenengan dulu ngasih mahar sekian juta. Ini mahar saya yang Mas beri itu utuh. Nah, si suami jangan banyak nyindir. Nah, ketika suami bokek, suami nggak punya, Dek, maharnya dulu berapa, Dek? Ya 4 juta. Kira-kira masih ada. Ayo digawe jajan. Nah, enggak boleh. Terus gak usah nyindir, sudah itu hak istri sepenuhnya. Tapi kalau istri tadi tergugah, ya Mas, jenengan kan tidak punya uang, tak kasih aja ini. Nah, sudah, ini sodako istri ke suami. Jangan laki-laki otak-atik sehingga si istri tadi memberikan.
Nah, tidak ada paksaan bagi istri untuk memberi ataupun tidak. Sepenuhnya, kesimpulannya sepenuhnya itu adalah hak istri dan milik istri. Nah, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini babus sodak, bab tentang mahar atau mas kawin. Kita sekarang masuk ke hadis. Hadis ke 1056. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu a'taqa Sofiyah wa ja'ala itqaha sadaqaha, muttafaqun alaihi. Dari Anas, Nabi SAW bahwasanya ia memerdekakan Sofia lalu jadikan kemerdekaan itu mas kawinnya. Muttafaqun alaih. Okay. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu a'taqa Sofia, bahwasannya Nabi memerdekakan Sofia. Nah, Sofia binti Huyai. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan beliau menjadikan kemerdekaannya Sofia itu dijadikan sebagai maharnya. Oh, mas kawinnya memerdekakan Sofia. Sofia ini adalah budak yang dihasilkan dari peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar itu peperangan melawan orang-orang Yahudi Khaybar yang dipandegani oleh Bani Nadir di daerah Madinah, sebelah utaranya kira-kira berapa ya? 150 kilometeran. Jauh mangnya. Tanah Khaybar. Jarak antara Madinah sebelah utaranya, utara mereka nggak leher. Sebelah utaranya kira-kira 150-an, kurang lebih kilometer. Perjalanan Rasulullah dari Madinah ke Khaybar itu membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Ingin menyerang kaum Yahudi yang melanggar kesepakatan, yang melanggar perjanjian, sehingga diserang oleh Rasulullah. Pimpinannya langsung Rasul sendiri. 3 hari 3 malam untuk berangkatnya saja. Tapi untuk peperangan Khaybar, mengalahkan Khaybar saking kuatnya, itu butuh waktu kurang lebih 2 pekan, 2 minggu, karena pengepungan beberapa benteng. Beberapa benteng, karena orang-orang Khaybar itu orangnya, sukunya pun juga banyak yang suku-suku mulia. Maka ini di antara kemenangan yang dihasilkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah, dan bendera pertama dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beberapa waktu kemudian dipegang oleh Umar bin Khattab, lalu dipegang oleh yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Kemenangan di pihak kaum muslimin. Inilah cerita Ali dulu, bahwa ketika Ali dimintai oleh Rasulullah untuk memegang bendera, saat itu Ali bin Abi Thalib sakit matanya. Sudah susah sekali ketika orang sakit mata itu, tidak bisa jalan, tidak bisa gerak. Gimana ini? Rasul, meripat saya sakit. Rasul gampang mawon, punya mukjizat doa yang terijabahi. Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Nah, maaf, ini tidak bisa dicontoh dan tidak bisa dipraktekkan. Meripat Ali bin Abi Thalib diludahi, langsung sembuh. Tidak boleh dicontoh, tapi dukun-dukun mencontoh. Nek wonten tiang ya berobat, Pak, kula niki sakit gigi, diapakaken? Wonten sing diludahi.
Kalau Rasul apakah nggak meludah? Rasul seorang manusia. Ana basyarum mislukum. Saya ini manusia seperti kalian. Berarti sifat kemanusiaannya praktek dalam keseharian. Yo jalan, yo makan, yo mandi, yo meludah. Nah, meludah. Namun apa ketika satu saat meludahi meripatnya Ali bin Abi Thalib?